Ada seorang yang ingin membeli rumah tersebut. Karena memang posisinya itu cukup menguntungkan. Model rumahnya heritage. Hingga akhirnya rapi dan siap untuk membuka rumah itu sebagai kafe kopi. Yang penduduk sekitar mengatakan bahwa rumah itu berhantu. Ketawa yang menggelegar, berambut panjang terurai. Di salah satu sudut rumah tersebut terlihat sosok putih. Dan itu di jam yang sama, di waktu yang sama. Setiap malam terdengar rintihan tangis seorang perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di episode Ritan Cerita Setan. Kepada seluruh sahabat Q di luar sana, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak tertinggal episode-episode selanjutnya yang pasti lebih misteri. Oke, ini cerita dari sebuah rumah yang penduduk sekitar mengatakan bahwa rumah itu berhantu. Memang rumah itu sudah lama tidak ditinggalkan. Karena di depannya itu terpampang tulisan terjual. Di mana setiap orang yang suka melewati rumah tersebut pada malam hari, biasanya terdengar rintihan tangis seorang perempuan. Selalu terdengar. Hingga suatu saat, ada seorang yang ingin membeli rumah tersebut. Karena memang posisinya itu cukup menguntungkan. Model rumahnya heritage. Singkat cerita, rumah itu dibeli, dirapihkan, tetapi masih dengan model yang sama. Hanya diperbarui dengan cat yang lebih bersih, dirapihkan pohon-pohonnya. Terdengarlah sedikit demi sedikit obrolan dari para tetangga. Pak, Bapak mau dijadikan apa rumah ini? Kata seorang tetangga. Rencana saya mau jualan di sini. Oh, karena kebetulan memang di depan rumah itu persis jalan raya. Oh, jualan apa Pak? Rencana kita mau jual kopi. Oh iya Pak. Nanti datang ya, kata pemilik rumah tersebut. Kita sebut saja namanya Toto. Pak Toto ini membangun kembali rumah tersebut dengan beberapa karyawannya hingga akhirnya rapi dan siap untuk membuka rumah itu sebagai kafe kopi. Pada awalnya cukup booming karena kondisinya rumahnya heritage, tempatnya adem, gak jauh dari jalan raya, parkiran tersedia banyak. Tapi suatu ketika, suara tangisan perempuan masih sering terdengar. Tapi banyak para pengunjung menganggap bahwa suara itu adalah tangisan salah satu pengunjung lah. Atau ketawa seorang pengunjung seperti tangisan. Makanya tidak boleh dibilang tidak diperhatikan, dihiraukan saja. Tetapi itu setiap hari terjadi seperti itu. Hingga salah satu karyawannya itu merasa penasaran. Lu berasa gak sih? Di tempat kita ini sering terdengar suara tangisan.
Dan suara itu selalu berasal dari belakang dapur. Karena posisi dia, dapur itu posisinya di tengah-tengah. Jadi para pengunjungnya itu mengingkari. Bentuknya melingkar. Secara nggak langsung pengunjung pun juga mendengarkan. Salah satu karyawannya itu mengatakan bahwa gue sering banget denger nih. Dan itu di jam yang sama, di waktu yang sama. Setiap malam. Temennya nggak percaya. Coba lu tungguin. Biasanya jam 9-an udah mulai nih suaranya. Kadang sekali, kadang 2 kali. Akhirnya 2 karyawan ini mencoba memperhatikan. Ketika malam hari, sekitar pukul jam 9 malam, mereka berdua ini memperhatikan. Dan ternyata benar. Suara tangisan itu terdengar jelas. Dari balik dapur. Yang membuat mereka merinding semua. Masya Allah. Jelas banget suaranya. Ini tiap malam bro. Tiap malam kan posisi gue di dapur. Gue selalu dengar. Memang karyawan tidak menanyakan kepada para pengunjung. Tetapi yang pasti karyawan itu mendengar. Hingga suatu saat Pak Toto mengajak semua karyawannya itu untuk meeting bersama. Evaluasilah setelah melakukan pembukaan toko kopinya. Ditanya gimana, pengunjungnya gimana, stok barang gimana, apakah ada produk baru, pokoknya semua dibahas. Hingga salah satu karyawan yang mendengarkan tangisan itu angkat tangan. Kita sebut saja namanya Firman. Dia angkat tangan, terus bertanya sama Pak Toto. Pak Toto, dulu rumah ini rumah apa sih Pak? Pak Toto jadi penasaran. Maksud kamu rumah gimana? Enggak Pak, saya penasaran aja. Soalnya bentuknya ini rumahnya rumah lama, halamannya sangat luas, pohonnya banyak. Akhirnya Pak Toto menceritakan bahwa rumah ini sudah lama tidak ditinggali. Dan kondisinya dijual tapi tidak ada yang mau beli. Dan konon katanya rumah ini berhantu. Kaget Firman. Wih. Semua orang pada menatap Firman. Kenapa lo man? Bener bro, kata Firman. Iya bener. Bener apa? Kata Pak Toto. Bener Pak. Posisi saya kan ada di dapur ya Pak. Saya jarang keluar dapur. Itu setiap hari. Pada malam hari jam 9 malam. Selalu terdengar suara tangisan Pak. Ah yang bener. Bener Pak. Bukan saya aja Pak. Si Dedi juga denger Pak. Akhirnya Pak Toto bilang, ya udah begini aja. Besok malam kita coba lagi. Apakah benar ada tangisan tersebut atau tidak. Akhirnya besoknya Pak Toto dan beberapa karyawan termasuk Dedi dan Firman mencoba mengecek. Mereka semua berada di dapur. Menunggu hingga pukul 9 malam. Tahu apa yang terjadi ketika pukul 9 malam? Tangisan itu adalah tangisan seorang perempuan. Dan bukan hanya tangisan. Rak piring terjatuh. Gumbrang.
lompat semua dan lari keluar. Hingga para pengunjung itu sempat kaget. Ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa nih? Karyawan dan Pak Toto itu mukanya pucat. Ada apa Pak? Ada apa Pak? Tetapi mereka tidak mau menakuti para pengunjung. Enggak ada apa-apa, enggak ada apa-apa. Cuma ada barang yang jatuh, enggak sengaja kesenggol. Malam itu tidak ada yang berani masuki dapur sendirian. Selalu ditemani. Minimal 2 atau 3 orang selalu ditemani. Hingga mereka tutup dan mereka akhirnya berdiskusi kembali. Ini bagaimana ini? Pak Toto membuka pembicaraan. Kita coba aja dulu Pak, kita jalanin dulu. Kita kan gak ganggu Pak. Mungkin dia menjatuhkan piring itu karena kita berkumpul dan ingin mendengarkan tangisan itu. Semua akhirnya bersepakat, oke, kita jalanin dulu. Hari ke hari tetap ramai pengunjungnya. Pak Toto senang. Tetapi tetap, setiap jam 9 malam selalu terdengar tangisan. Hingga suatu saat, ketika mereka closing dan bersih-bersih semuanya, di salah satu sudut rumah tersebut, terlihat sosok putih, berambut panjang terurai. Dia terbang. Kepalanya hampir dekat dengan atap rumah. Kaget karyawan tersebut. Kaget setengah mati. Karyawan itu lari, terdengar ketawa yang menggelegar. Semua orang jadi bertanya-tanya. Karena suara itu terdengar semuanya. Sampai akhirnya Firman dan Dedi memutuskan untuk bicara dengan Pak Toto. Pak Toto, ini nggak bisa diterusin Pak. Kita setiap hari diganggu. Kita setiap hari didengarkan suara tangisan. Hingga akhirnya salah satu karyawan melihat sosok tersebut Pak. Kaget Pak Toto. Benar-benar kaget. Ternyata pembicaraan tetangga-tetangga itu benar apa adanya. Yaitu rumah itu berhantu. Sampai akhirnya Pak Toto memutuskan untuk bertanya kepada tetangga siapa yang bisa membantu dia untuk membersihkan rumah tersebut. Akhirnya ditemukanlah seseorang yang bisa membersihkan rumah tersebut. Kita sebut saja ya guru spiritual lah. Datanglah, diundang dia. Pertama kali guru spiritual itu datang, dia melihat kondisi atau situasi tempat tersebut. Dia datang ke belakang, ngelihat tempat area pengunjung di belakang, ngelihat pohon-pohonnya, ngelihat di belakang di dapur ada apa. Sampai akhirnya guru spiritual itu mengatakan bahwa kamu coba bongkar belakang dapur. Pak Toto menolak. Nggak bisa Pak. Karena kita masih tetap berjalan nih Pak. Kita harus tetap berjualan. Bongkar kalau misalnya kamu mau selesai. Emang ada apa Pak? Bongkar dulu baru kelihatan, kata guru spiritualnya. Tetapi ketika guru spiritual itu mengatakan untuk dibongkar, dari dalam dapur terdengar suara dentuman yang keras. Duar!
Kaget semuanya. Firman, Dedi, Pak Toto, dan guru spiritual mencoba berlari untuk mengecek ada apa di dapur. Ternyata tidak ada apa-apa. Mereka mencoba untuk kembali lagi untuk berbicara. Terdengar kembali dentuman tersebut. Duar! Akhirnya guru spiritual itu mengatakan, sudah bongkar. Secepatnya bongkar. Karena kalau semakin lama, ini bisa membahayakan kalian semua. Akhirnya besok paginya Pak Toto memanggil tukang untuk membongkar tembok beserta tanah di bawahnya. Tahu apa yang ditemukannya? Sebuah sumur tua. Sebuah sumur tua yang sudah tertimbun tanah. Tetapi batanya atau batu-batunya masih terlihat jelas. Kayu-kayunya udah dipotong, sampingnya masih terlihat jelas. Tukang bangunan itu memanggil Pak Toto. Pak, ada sesuatu nih Pak di belakang Pak. Apa? Dilihat sumur tua. Dipanggil kembali lah guru spiritualnya. Pak, maaf Pak. Kita sudah bongkar tembok belakang dan bawahnya. Ada apa di sana? Kata guru spiritual tersebut. Ada sumur tua Pak. Sesuai perkiraan saya, kata dia. Karena ketika dia menerawang, dia sudah melihat ada sesuatu yang tertimbun. Akhirnya sore harinya guru spiritual itu datang kembali ke coffee shop itu. Dia bicara dengan Pak Toto sebentar dan melihat ke belakang. Ternyata sumur tua itu adalah tempat raja dari tempat tersebut, yaitu sosok Gondorwo tinggi, hitam, matanya nyala, berwarna merah, kukunya panjang, yang mana di belakangnya terdapat kuntilanak. Kuntilanak yang cukup banyak. Akhirnya guru spiritual itu bicara dengan Pak Toto. Pak, sumur tua itu ternyata tempatnya, biangnya di situ Pak. Sedangkan pengikutnya itu yang suka menangis, yang gangguin karyawan Bapak. Terus bagaimana nih? Kata Pak Toto. Mau tidak mau, itu harus dibongkar sumurnya dan dipindahkan semuanya. Pak Toto hanya bisa terdiam dan bilang, silakan Pak, lakukan saja. Akhirnya guru spiritual itu melakukan meditasi lah. Seluruh karyawan dan Pak Toto itu berada di luar rumah. Saat-saat itu sangat mencekam. Pak Toto dan para karyawan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh guru spiritual itu. Hanya terdengar suara dentuman. Judua, judua. Teriakan. Sampai akhirnya guru spiritual itu keluar dari rumah dan mengatakan, alhamdulillah, saya sudah pindahkan itu semua. Hingga saat ini, coffee shop itu masih ada. Dan cerita ini merupakan rahasia bagi para karyawan dan pemiliknya. Saya Ritan
Jangan lupa untuk para sahabat Q Misteri luar sana, untuk like, subscribe, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak tertinggal episode selanjutnya. Dan bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih. Q Misteri, everyone has story.